semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 4 dalam video pembelajaran yang baru. Dan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materialitas. Sekali lagi, materialitas. Itu kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Mulai dari saya Injilia semua. Saya Edgar Makahinda. Nama saya Francisco Rumagip. Perkenalkan, nama saya Christina Rengkung. Saya Devina Polii. Demikianlah perkenalan dari anggota-anggota kelompok 4. Berikut video pembelajaran dari kelompok 4 dengan materi materialitas. Baiklah, saat ini saya Devina akan menjelaskan mengenai materi materialitas dengan topik yang pertama yaitu tentang materialitas. Materialitas merupakan pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang tepat untuk diterbitkan. Standar audit mendefinisikan materialitas sebagai besarnya salah saji yang secara individual atau jika digabungkan dengan yang lain, salah saji tersebut secara wajar dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Auditor mengikuti 5 langkah yang terkait erat dalam penerapan materialitas seperti yang ditunjukkan pada gambar 85 di layar. Auditor pertama menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Kedua, auditor menentukan materialitas kinerja yaitu materialitas untuk segmen audit atau golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Seperti yang ditunjukkan pada tanda kurung pertama pada gambar, kedua langkah ini yang merupakan bagian dari perencanaan, merupakan fokus utama dari pembahasan materialitas pada topik ini. Langkah ketiga terjadi sepanjang perikatan ketika auditor memperkirakan jumlah salah saji di setiap segmen saat mereka mengevaluasi bukti audit. Menjelang akhir audit selama fase penyelesaian keterlibatan, auditor melanjutkan melalui 2 langkah terakhir. Pembahasan yang kedua yaitu materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Standar auditing mengharuskan auditor untuk memutuskan jumlah gabungan salah saji dalam laporan keuangan yang mereka anggap material di awal audit saat mereka mengembangkan strategi keseluruhan untuk audit. Di sini kami menyebut sebagai penilaian awal tentang materialitas. Disebut pertimbangan materialitas awal karena meskipun merupakan pendapat profesional, pendapat tersebut dapat berubah selama perikatan. Keputusan ini harus didokumentasikan di dalam file audit. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas awal ada 3 hal. Yang pertama, materialitas merupakan konsep yang relatif dan bukan absolut. Salah saji dengan besaran tertentu mungkin menjadi material untuk perusahaan kecil. Sedangkan salah saji dolar yang sama bisa jadi tidak material untuk perusahaan besar. Hal ini membuat perusahaan, baik kecil maupun besar, tidak mungkin untuk menetapkan pedoman nilai dolar untuk penilaian awal tentang materialitas yang berlaku untuk semua klien audit. Kemudian faktor yang kedua yaitu tolak ukur diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Karena materialitas bersifat relatif, diperlukan tolak ukur untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak seringkali menjadi tolak ukur utama untuk memutuskan apa yang material untuk bisnis berorientasi laba karena dianggap sebagai item informasi penting bagi pengguna. Beberapa perusahaan menggunakan tolak ukur utama yang berbeda, karena laba bersih sering berfluktuasi secara signifikan dari tahun ke tahun dan karena itu tidak memberikan tolak ukur yang stabil, atau ketiga entitas adalah organisasi nirlaba. Tolak ukur utama lainnya termasuk penjualan bersih, laba kotor, dan total atau aset bersih. Setelah menetapkan tolak ukur utama, auditor juga harus memutuskan apakah salah saji dapat secara material mempengaruhi kewajaran tolak ukur lain seperti aset lancar, total aset, kewajiban lancar, dan ekuitas pemilik. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan dalam file audit mempertimbangkan awal tentang materialitas dan dasar yang digunakan untuk menentukannya. Faktor yang ketiga, faktor kualitatif juga mempengaruhi materialitas. Jenis salah saji tertentu cenderung lebih penting bagi pengguna daripada yang lain, bahkan jika jumlah dolarnya sama. Misalnya yang pertama, salah saji yang minor dapat menjadi material jika terdapat konsekuensi yang mungkin timbul dari kewajiban kontraktual. Katakanlah modal kerja bersih yang dimasukkan dalam laporan keuangan hanya beberapa ratus dolar lebih banyak dari minimum yang disyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Jika modal kerja bersih yang benar kurang dari minimum yang disyaratkan, membuat pinjaman gagal bayar.
Klasifikasi kewajiban lancar dan tidak lancar akan terpengaruh secara material. Contoh yang kedua, salah saji yang tidak material mungkin material jika mempengaruhi tren laba. Misalnya, jika pendapatan yang dilaporkan meningkat 3% per tahun selama 5 tahun terakhir, tetapi pendapatan untuk tahun berjalan menurun 1%. Perubahan itu mungkin material. Demikian pula salah saji yang akan menyebabkan kerugian dilaporkan sebagai keuntungan mungkin menjadi perhatian. Standar akuntansi dan audit tidak memberikan pedoman materialitas khusus untuk para praktisi. Kekhawatirannya adalah bahwa pedoman tersebut dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan semua kerumitan yang seharusnya mempengaruhi keputusan akhir auditor. Pedoman untuk mengilustrasikan penerapan materialitas dimaksudkan hanya untuk membantu pemahaman konsep penerapan materialitas dalam praktik. Pedoman tersebut dinyatakan pada gambar 86, menyatakan pedoman dalam bentuk pedoman kebijakan KAP. Perhatikan bahwa panduannya adalah rumus yang menggunakan satu atau lebih tolak ukur dan rentang presentase. Penerapan pedoman seperti yang kami sajikan di sini membutuhkan penilaian profesional yang cukup. Berikutnya, menentukan materialitas kinerja. Materialitas kinerja didefinisikan sebagai jumlah yang ditetapkan oleh auditor kurang dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan turun ke suatu tingkat rendah yang sesuai dalam hal kemungkinan bahwa kumpulan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan tidak terdeteksi melebihi materialitas untuk laporan keuangan sebagai utuh. Penentuan materialitas kinerja diperlukan karena auditor mengakumulasikan bukti berdasarkan segmen daripada laporan keuangan secara keseluruhan, dan tingkat materialitas kinerja membantu mereka memutuskan bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan. Materialitas kinerja berbanding terbalik dengan jumlah bukti yang akan dikumpulkan oleh auditor. Auditor menghadapi 3 kesulitan utama dalam mengalokasikan materialitas ke akun neraca. Pertama, auditor mengharapkan akun tertentu memiliki lebih banyak salah saji daripada yang lain. Kedua, baik pernyataan yang berlebihan maupun yang diremehkan harus dipertimbangkan. Ketiga, yang terakhir, biaya audit relatif memengaruhi alokasi. Ketiga kesulitan ini dipertimbangkan dalam alokasi pada gambar 87. Perlu diingat bahwa pada akhir audit, auditor harus menggabungkan semua salah saji aktual dan estimasi dan membandingkannya dengan pertimbangan awal tentang materialitas. Dalam menentukan tingkat materialitas kinerja, auditor berusaha melakukan audit seefisien mungkin. Nah, teman-teman, gambar 87 yang diambil dari buku Auditing 1 kami mengilustrasikan pendekatan alokasi yang digunakan untuk menetapkan tingkat materialitas kinerja yang berbeda di seluruh segmen laporan keuangan untuk audit Hillsburg Hardware Corporation. Gambar ini meringkas neraca, menggabungkan akun-akun tertentu, dan menunjukkan alokasi total materialitas sebesar $442.000 yang ada di gambar. Dalam hal ini, 6% pendapatan dari per operasi. Singkatnya, tujuan mengalokasikan pertimbangan awal tentang materialitas ke akun neraca adalah untuk membantu auditor memutuskan bukti yang tepat untuk dikumpulkan untuk setiap akun di neraca dan laporan laba rugi. Tujuan alokasi adalah untuk meminimalkan biaya audit tanpa mengorbankan kualitas audit. Terlepas dari bagaimana alokasi dilakukan, saat audit selesai, auditor harus yakin bahwa gabungan salah saji di semua akun kurang dari atau sama dengan penilaian awal yang direvisi tentang materialitas. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pokok bahasan yang keempat dari materialitas ini, yaitu mengestimasi salah saji dan membandingkannya dengan pertimbangan awal. Ketika auditor melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, mereka mendokumentasikan semua salah saji yang ditemukan. Salah saji dalam suatu akun dapat terdiri dari 2 jenis. Salah saji yang diketahui dan
kemungkinan salah saji. Salah saji yang diketahui adalah ketika auditor dapat menentukan jumlah salah saji dalam akun. Sebagai contoh, ketika mengaudit properti, pabrik, dan peralatan, auditor dapat mengidentifikasi peralatan sewa yang dikapitalisasi yang harus dibebankan karena merupakan kegiatan sewa atau sewa operasi. Ada dua jenis kemungkinan salah saji. Yang pertama adalah salah saji yang timbul dari perbedaan antara pertimbangan manajemen atau manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Yang kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor terhadap sampel dari suatu populasi. Tabel 82 mengilustrasikan 3 langkah terakhir dalam penerapan materialitas. Untuk kesederhanaan, hanya 3 akun yang disertakan. Salah saji tunai sebesar $2.000 adalah salah saji yang diketahui terkait dengan biaya layanan bank yang tidak tercatat yang terdeteksi oleh auditor. Tidak seperti kas, salah saji untuk piutang dan persediaan didasarkan pada sampel. Auditor menghitung kemungkinan salah saji untuk piutang dan persediaan menggunakan salah saji yang diketahui terdeteksi dalam sampel tersebut. Dalam menggabungkan salah saji pada tabel 82, kita dapat mengamati bahwa salah saji yang diketahui dan proyeksi langsung kemungkinan salah saji untuk ketiga akun menambah $45.500. Tabel 82 menunjukkan bahwa perkiraan kemungkinan salah saji sebesar $62.300, melebihi pertimbangan awal tentang materialitas sebesar $50.000. Area kesulitan utama adalah inventaris, di mana perkiraan salah saji termasuk penyisian resiko pengambilan sampel sebesar $47.250 secara signifikan lebih besar daripada materialitas kinerja sebesar $36.000. Karena estimasi salah saji gabungan melebihi pertimbangan awal, laporan keuangan tidak dapat diterima. Perhitungan estimasi proyeksi langsung salah saji adalah salah saji bersih dalam sampel per total sampel dikali dengan total nilai populasi yang tercatat, maka akan mendapat proyeksi langsung estimasi salah saji. Penyisian untuk risiko pengambilan sampel terjadi karena auditor hanya mengambil sampel sebagian dari populasi dan terdapat risiko bahwa sampel tersebut tidak secara akurat mewakili populasi. Jika auditor melakukan pendekatan audit atas akun secara berurutan, temuan audit atas akun yang diaudit sebelumnya dapat digunakan untuk merevisi materialitas kinerja yang ditetapkan untuk akun yang diaudit nanti. Dalam ilustrasi, jika auditor telah mengaudit kas dan piutang usaha sebelum persediaan, materialitas kinerja persediaan dapat ditingkatkan. Baiklah, demikianlah video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.